warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali dan semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Ketemu lagi di sini dengan Bu Emma akan membahas tentang tema 1, subtema 4, materi PPKN, pentingnya kerjasama. Kemarin kita sudah belajar tentang tema 1, subtema 3, materi PPKN tentang makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian cara menghargai kemampuan orang lain. Nah, hari ini sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, kita harus tahu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pentingnya kerjasama. Yang kedua, siswa dapat melakukan atau mempraktikkan bersatu dalam bentuk kerjasama di lingkungan sekitar. Kerjasama, ada yang tahu tidak ya? Apa itu kerjasama? Ya, kerjasama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa manusia perlu kerjasama? Karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Manfaat kerjasama, kira-kira manfaat dari kerjasama apa saja ya? Ya, kita lihat ya. Pertama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian, pekerjaan akan cepat selesai, terciptanya kerukunan, kemudian mempererat tali persaudaraan, kemudian terciptanya hubungan yang akrab antar sesama, dan menghemat waktu. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Contohnya di lingkungan rumah, di masyarakat, di sekolah, dan lain-lain. Contoh kerjasama di rumah antara lain, pertama, kita bisa membantu ibu di rumah. Contohnya membersihkan rumah, membantu ibu nyuci piring, kemudian membantu ibu mencuci baju, menjemur baju, membersihkan halaman rumah, kemudian merawat tanaman dengan keluarga, dan membantu ibu mengasuh adik atau menjaga adik ketika ibu kita sedang melakukan pekerjaan. Kerjasama yang ada di sekolah antara lain, yang pertama contohnya bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, piket kelas agar kelas kalian menjadi bersih dan rapi. Yang ketiga, bekerja bakti di lingkungan sekolah. Yang keempat, menjaga lingkungan sekolah secara bersama-sama agar lingkungan sekolah kita tetap bersih dan asri. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat, misalnya bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Biasanya ini dilakukan setiap hari Minggu. Merawat tanaman yang ada di tepi jalan, membersihkan selokan, dan lain-lain. Yang kedua, saling gotong royong sesama masyarakat. Yang ketiga, membantu warga lain yang sedang kesulitan. Yang keempat, membantu masyarakat yang sedang mengadakan acara atau hajatan atau acara 17 Agustus yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian ya. Nah, Ibu punya pertanyaan di sini. Ini ada sebuah gambar. Kalian perhatikan gambarnya. Pertanyaannya adalah, Siti sedang melihat ibunya menyiram tanaman. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Siti? Ya, jawabannya adalah seharusnya Siti segera bergegas membantu ibunya menyiram tanaman agar
pekerjaan yang dilakukan oleh ibu cepat selesai. Kira-kira kalian di rumah seperti itu tidak ya? Semoga kalian di rumah juga membantu ibu kalian. Pertanyaan yang kedua, perhatikan gambarnya. Itu ada Edo yang sedang main layang-layang. Kemudian ayahnya menebang pohon atau ranting pohon yang sudah tua. Pertanyaannya, ayah Edo sedang menebang pohon di dekat rumahnya yang sudah tua. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh Edo? Ya, jawabannya adalah Edo harusnya membantu ayah mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang oleh ayah. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ketiga. Perhatikan gambar ini. Ini ada Siti, kemudian Lani menangis, ya, kemudian Dayu. Nah, pertanyaannya, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani ketusuk duri bunga mawar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman Lani? Ya, teman-teman Lani seharusnya membantu mengeluarkan duri dari tangan Lani dan bergegas memberikan pertolongan pertama pada Lani dan membawanya ke UKS. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu meskipun kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda, kita tidak boleh terpecah belah atau membedakan. Kita harus tetap bersatu dan saling bekerja sama. Karena bekerja sama itu memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Jadi, kita jangan segan-segan atau malu-malu untuk meminta bantuan orang lain. Terima kasih. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat di rumah, tetap belajar. Dan materi hari ini silahkan kalian rangkum di rumah untuk pembelajaran berikutnya. Untuk belajar di rumah ya. Untuk pertanyaan atau keluhan silahkan langsung WA Bu Emma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.